dapat menjadi lebih baik dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk dalam hubungan interpersonal, kesehatan mental, dan kesejahteraan sosial. Pertanyaan kedua, apa pembelajaran yang bisa kita ambil dari sejarah Al-Quran, mulai dari proses pewahyuan hingga penghimpunan Al-Quran? Dari sejarah Al-Quran dapat kita ambil beberapa pelajaran, diantaranya pentingnya penghafalan dan penyebaran ajaran. Dalam masa Nabi Muhammad SAW, setiap ayat yang turun kepada beliau dihafal dari dalam dada serta ditempatkan dalam hati. Hal ini menunjukkan pentingnya penghafalan dan penyebaran ajaran Islam sebagai cara untuk mempertahankan dan menyebarkan ajaran-ajaran yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Peran sahabat dalam penghimpunan Al-Quran. Sahabat Nabi SAW berperan penting dalam penghimpunan Al-Quran. Mereka saling membantu dan berbagi hafalan serta memerintahkan beberapa sahabat yang pandai menulis untuk menyalin Al-Quran. Ini menunjukkan pentingnya kerjasama dan keterampilan dalam menyebarkan ajaran Islam. Pentingnya akurasi dan penghimpunan Al-Quran. Zaid bin Thabit yang terpilih oleh Abu Bakar untuk mengumpulkan Al-Quran menunjukkan pentingnya akurasi dalam penghimpunan ajaran. Ini menegaskan bahwa dalam menyebarkan ajaran, keakuratan dan ketepatan dalam menyampaikan informasi itu sangat penting. Peran khalifah dalam penghimpunan Al-Quran. Umar bin Khattab mengusulkan pengumpulan Al-Quran dalam satu mushaf kepada Abu Bakar yang kemudian disetujui dan dilaksanakan. Ini menunjukkan pentingnya peran kepemimpinan dalam menyusun dan mempertahankan ajaran Islam. Pentingnya pemeliharaan dan penyusunan ulang Al-Quran. Salah satu penghimpunan Al-Quran yaitu Utsman bin Affan mengambil langkah untuk menghindarkan timbulnya fitnah dan mengikis sumber perselisihan dengan menyusun ulang Al-Quran ke dalam beberapa mushaf dengan acuan utama yaitu mushaf Abu Bakar. Hal ini menunjukkan pentingnya pemeliharaan dan penyusunan ulang ajaran untuk memastikan keutuhan dan kekonsistenan dalam penyampaian ajaran agama Islam. Pentingnya penghafalan dan penyebaran ajaran. Meskipun Al-Quran telah dikumpulkan dan dibukukan, penghafalan dan penyebaran ajaran-ajaran tetap menjadi cara penting untuk mempertahankan dan menyebarkan ajaran Islam. Ini menunjukkan pentingnya penghafalan dan penyebaran ajaran-ajaran sebagai cara untuk mempertahankan dan menyebarkan ajaran-ajaran yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertanyaan ketiga, Al-Quran menjadi mukjizat bagi Rasulullah SAW. Dan apa pendapat saudara terhadap pernyataan Allah SWT akan mempermudah semua urusan manusia yang menjadikan Al-Quran sebagai pedoman hidup? Al-Quran menjadi mukjizat bagi Rasulullah SAW. Pernyataan mengenai Allah Subhanahu wa taala memudahkan semua urusan manusia yang menjadikan Al-Quran sebagai pedoman hidup itu mencerminkan pandangan bahwa Al-Quran memiliki peran dalam memandu dan memudahkan kehidupan manusia. Ada beberapa poin penting yang bisa kita ambil seperti Al-Quran sebagai petunjuk dan pedoman. Seperti yang telah kita ketahui bahwa Al-Quran diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai petunjuk dan pedoman untuk manusia. Hal ini mencakup nilai-nilai pedoman, petunjuk dan kemuliaan yang harus dipelihara dan dijaga dengan baik. Ini menunjukkan bahwa Al-Quran bukan hanya sekedar ajaran tetapi juga sumber panduan dalam berbagai aspek kehidupan manusia. Hakikat Al-Quran. Al-Quran mengandung beberapa hakikat penting seperti kalamullah atau kebenaran yang tidak dapat dibantahkan. Mukjizat pernyataan memiliki kekuatan kuat, diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW, disampaikan secara mutawatir tanpa adanya perbedaan dalam isi dan urutan, dan membacanya adalah ibadah. Ini menegaskan bahwa Al-Quran memiliki kekuatan yang kuat dalam mempengaruhi kehidupan manusia. Keutamaan membaca Al-Quran. Membaca Al-Quran dianggap sebagai ibadah yang sangat berharga. Ini menunjukkan bahwa Al-Quran bukan hanya sumber ajaran tetapi juga sebagai ibadah yang dapat memudahkan kehidupan manusia, yaitu dengan membaca Al-Quran manusia dapat mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam tentang ajaran Islam dan bagaimana menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Dari poin-poin di atas itu dapat disimpulkan bahwa Al-Quran memiliki peran penting dalam mempermudah kehidupan manusia dan menjadi pedoman hidup, mencakup panduan dalam berbagai aspek kehidupan termasuk etika, moral, dan praktik ibadah. Dengan mengikuti petunjuk dan pedoman yang disediakan Al-Quran, manusia menjalani kehidupan lebih harmonis dan sesuai dengan ajaran Islam. Mereka lebih sabar, mereka lebih kuat dalam menghadapi kehidupan karena mereka yakin bahwa setelah kesusahan itu pasti ada kemudahan. Pertanyaan yang keempat, apa yang saudara ketahui tentang metode penafsiran Al-Quran dan praktik penafsiran Al-Quran?
Ada berbagai cara atau metode yang dapat digunakan untuk menafsirkan Al-Quran, yaitu yang pertama menggunakan metode tahlili atau analisis. Metode tahlili atau analisis adalah metode yang digunakan untuk menafsirkan ayat-ayat Al-Quran dari berbagai seginya, sesuai dengan pandangan, kecenderungan, dan keinginan penafsirnya secara runtut sesuai dengan perurutan ayat-ayat dalam mushaf. Untuk menguraikan makna dalam ayat-ayat Al-Quran, para penafsir melakukannya dengan menafsirkan ayat demi ayat, surat demi surat, meliputi kosakata, konotasi kalimat, latar belakang turunnya ayat, kaitannya dengan ayat-ayat lain, dan pendapat-pendapat yang berkaitan dengan ayat-ayat tersebut, baik dari nabi, sahabat, para tabi'in, maupun ahli tafsir lainnya. Yang kedua, menggunakan metode ijmali atau global. Tafsir ijmali adalah metode yang digunakan untuk menafsirkan ayat-ayat Al-Quran dengan cara membukakan maknanya secara global. Yang dimaksud dengan makna global yaitu menjelaskan ayat-ayat Al-Quran secara ringkas tapi mencangkup, menggunakan bahasa yang populer, mudah dimengerti, dan enak dibaca. Sehingga dengan menggunakan metode ini, penafsir menjelaskan hanya sebatas artinya tanpa menyinggung hal-hal lain. Yang ketiga, menggunakan metode maudhu'i atau tematik. Metode tafsir maudhu'i adalah metode yang digunakan untuk menafsirkan ayat-ayat Al-Quran dengan cara membahas ayat-ayat tersebut sesuai dengan tema atau judul yang telah ditetapkan. Sebagaimana yang telah dijelaskan oleh Quraisy Shihab, bahwa metode ini mengarahkan pandangan kepada suatu tema tertentu, lalu mencari pandangan Al-Quran dengan tema tersebut dengan jalan menghimpun semua ayat yang membicarakan tema itu, kemudian dijelaskan secara rinci dan tuntas, serta didukung oleh dalil-dalil atau fakta-fakta yang bisa dipertanggungjawabkan. Dan yang keempat, menggunakan metode muqarran atau perbandingan atau komparatif. Metode tafsir muqarram ada metode yang digunakan untuk menafsirkan ayat-ayat Al-Quran dengan cara membandingkan antara ayat dengan ayat yang kemudian memiliki persamaan atau kemiripan redaksi dan dua kasus atau lebih, atau memiliki redaksi satu kasus yang sama. Kemudian membandingkan ayat-ayat Al-Quran dengan hadis yang pada lahirnya terlihat bertentangan, serta membandingkan berbagai pendapat ulama tafsir dalam menafsirkan ayat Al-Quran. Sedangkan praktik penafsiran Al-Quran yaitu dilakukan dengan berbagai cara, yaitu yang pertama menggunakan tafsir tematik, yaitu metode penafsiran Al-Quran yang berfokus pada tema tertentu. Misalnya seseorang mungkin memilih untuk membahas ayat-ayat Al-Quran yang berkaitan dengan keadilan sosial, para wanita, atau etika, ada istiadat di lingkungan, maka mereka akan mengkaji ayat-ayat dalam Al-Quran yang berfokus pada pembahasan yang dituju. Selanjutnya menggunakan tafsir bil madhkur, yaitu penafsiran yang didasarkan pada hadis atau perkataan Nabi Muhammad SAW dan sahabat-sahabatnya. Ini adalah metode penafsiran yang sangat dihormati dan yang sering digunakan oleh masyarakat muslim. Selanjutnya menggunakan tafsir bin ra'i. Penafsiran ini didasarkan pada pendapat pribadi penafsir asalkan pendapat tersebut tidak bertentangan dengan ajaran-ajaran Islam. Yang selanjutnya menggunakan tafsir ilmi. Tafsir ini menggunakan pengetahuan modern seperti ilmu pengetahuan dan teknologi untuk memahami dan menjelaskan ayat-ayat Al-Quran. Tafsir ini mengajak kita untuk mengkaji ayat-ayat Al-Quran yang menjelaskan seputar alam, ilmu pengetahuan yang bersifat universal guna menciptakan terobosan baru. Selanjutnya menggunakan tafsir sufi. Penafsiran ini didasarkan pada pengalaman spiritual dan misteri ilahi seorang silik yang menempuh perjalanan spiritual. Tafsir ini seringkali bersifat simbolis dan metaforis serta terdapat kalimat yang tersirat di dalamnya. Setiap metode memiliki kelebihan dan kekurangannya tersendiri dan mungkin lebih sesuai dengan situasi atau individu tertentu. Yang penting adalah bahwa penafsiran harus dilakukan dengan hati-hati dan rasa hormat terhadap Al-Quran sebagai wahyu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin itu saja mengenai pembahasan jawaban dari pertanyaan-pertanyaan ujian tengah semester mata pelajaran Al-Quran Hadis. Semoga bermanfaat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.